Dayo. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur di mana berada, tentunya anak-anak tercinta ya. Di hari ini untuk edisi Minggu 18 Mei 2025. Dan tentunya bersama Perompak RRI Palembang kita bertemu lagi di acara Dunia Anak dengan tentunya tema kita adalah apa nih kira-kira ya. Ada kawan-kawan kita yang sudah hadir di studio Perompak RRI Palembang. Kita sapa dulu siapa-siapa nih kira-kira kawan-kawan kita ini ya. Yang pertama yang cewek dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nak? Dengan saya Anggun Adelia Sapitri. Anggun Adelia Sapitri. Oke, Anggun Adelia Sapitri sekarang kelas berapa nak? Kelas 6. Kelas 6 SD. Ya. Oke, di SD mana? Bina Ilmi Lemabang Palembang. Bina Ilmi Lemabang Palembang. Namanya jadi panggilannya Adel ya. Ya. Oke, Adel kelas 6. Sementara yang di sebelahnya siapa namanya nak? Siapa? Albi. Aduh, Albi nama lengkapnya? Albi Ataris Ahmad. Albi Altaris Ahmad. Oke, Albi dari SD mana sayang? Dari SD IT Darussalam. Oke, baik. Nah, tentunya adik-adik dimanapun berada di suasana tentunya siang hari ini ya, kawan-kawan kita yang sudah hadir di Perompak RRI Palembang ini ya, yaitu Adel dan juga Albi, tentunya akan menghadirkan ya, tema kita adalah dongeng nenek sang bebulu dan juga prestasiku. Oke, caknya kita langsung baik ya. Selama kurang lebih 60 menit ya, kita bakal bersama-sama kawan-kawan kita ini akan menghadirkan cerita ya. Nah, cerita apa nian ya. Nah, untuk Albi dan juga Adel. Nah, dipersilahkan mungkin untuk Adel atau Albi yang bakal mulai duluan. Oke, silakan. Untuk Adel dulu, ceritanya cak mano? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi pendengar RRI Perompak dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di program Dunia Anak hari Minggu 18 Mei 2025 di channel kesayangan kita, The Only One RRI Perompak Palembang. Bersama saya Kak Adel pastinya. Akhirnya Kak Adel bisa siaran kembali menyapa teman-teman pendengar RRI Perompak Palembang. Setelah beberapa minggu belakangan ini telah melewati ujian sumatif akhir fase, baik ujian praktek maupun ujian tertulis. Alhamdulillah, lega sekali rasanya telah menyelesaikan semua ujian di jenjang sekolah dasar ini. Buat teman-teman yang sama-sama duduk di kelas 6, selamat ya, kalian hebat sudah sampai ke titik ini. Dan untuk beberapa minggu ke depan, untuk adik-adik yang duduk di kelas 1 sampai kelas 5, akan diadakan juga ujian sumatif akhir tahun. Wah, jadi penasaran nih sama persiapan teman-teman semua dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan di sekolah. Semoga adik-adik semua bisa menjalaninya dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Amin. Seperti biasa, hari ini Kak Adel akan berbagi cerita buat teman pendengar di rumah selama 60 menit ke depan, sambil menemani weekend teman-teman di rumah. Anyway, sebelum lanjut ke acara, mungkin pendengar di rumah ada yang belum kenal nih sama Kak Adel. Jadi, rasanya ada yang kurang afdol kalau gak kenalan dulu. Kenalin ya, namaku Anggun Adelia Sapitri, biasa dipanggil Kak Adel. Saat ini Kak Adel duduk di kelas 6, tepatnya di SDIT Bina Ilmi Lemabang, Palembang. Nah, kalau yang di sebelah Kak Adel ini namanya Kak Albi. Kak Albi akan menemani Kak Adel siaran hari ini.
Nanti Kak Albi juga akan kenalan sama teman-teman pendengar di rumah. Namun sebelumnya kita sapa Kak Albi dulu yuk. Halo, selamat pagi Kak Albi. Halo, pagi juga Kak Adel. Halo teman-teman pendengar RRI Perempat di rumah. Gimana nih kabarnya Kak Albi? Alhamdulillah baik Kak. Kak Adel apa kabar? Semoga Kak Adel dan teman-teman pendengar di rumah baik juga ya. Buat yang lagi sakit, Kak Albi doakan semoga lekas sembuh ya. Akhirnya kita biasa siaran bareng setelah Kak Adel mengikuti ujian sumatif akhir fase di sekolah ya Kak. Alhamdulillah Kak Adel dalam keadaan sehat juga Kak. Memang akhir-akhir ini cuacanya lagi gak nentu Kak. Banyak teman-teman sekolah Kak Adel yang sakit. Jadi teman-teman pendengar di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan hari ini kita berdua sudah siap menemani pendengar di rumah berbagi cerita. Ngomong-ngomong, gimana nih Kak Albi persiapannya dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan? Oh. Apakah Kak Albi sudah mempersiapkan diri sebelumnya menjelang ujian sumatif akhir tahun ini? Oh, tentu Kak. Jauh hari sebelum ujian dilaksanakan, Kak Albi sudah siap-siap untuk mengikuti ujian sumatif akhir tahun ini. Dimulai dari belajar mandiri di rumah, murojaah hafalan, mengerjakan kisi-kisi soal yang sudah diberikan guru, dan mengulang materi-materi yang menurut Kak Albi agak sulit untuk dipahami lagi. Kalau Kak Adel, gimana persiapannya saat mengikuti ujian sumatif akhir fase kemarin? Sama Kak Adel juga semangat dan rajin mereview lagi soal-soal untuk mengikuti ujian sumatif akhir fase ini. Terlebih lagi, ujian ini merupakan ujian akhir bagi kakak di jenjang sekolah dasar. Rasanya lega sekali bisa menyelesaikan ujian akhir fase ini dengan baik. Dan Kak Adel yakin sekali bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya teman-teman, Kak Albi ini selain teman siarannya Kak Adel hari ini, Kak Albi juga adik kandung Kak Adel loh. Istilah zaman now-nya partner in crime-nya Kak Adel. Nah sekarang giliran Kak Albi kenalan dulu yuk sama teman-teman pendengar di rumah. Ayo Kak. Baiklah Kak Adel. Halo teman-teman pendengar semua dimanapun berada. Kenalin nih, namaku Albi Ataris Ahmad, biasa dipanggil Kak Albi. Saat ini Kak Albi duduk di kelas 4, tepatnya di SDI Darussalam, Palembang. Walaupun kami saudara kandung, tapi sekolah kami berbeda loh teman-teman. Karena waktu Kak Albi mau masuk sekolah, saat itu sedang terjadi wabah COVID-19. Sehingga orang tua kami memilih sekolah yang jaraknya lebih dekat dari tempat tinggal kami. Begitu deh teman-teman. Oke, lanjut Kak Adel. Nah, jadi walaupun Kak Albi ini tidak satu sekolah sama Kak Adel, tetapi kami berdua sering berkegiatan bareng di luar sekolah. Biasanya setelah pulang sekolah, kami ada kegiatan les yang kami lakukan bersama. Dan saat libur, kami pun bermain dan mengisi liburan bersama. Bahkan hari ini pun Kak Adel dan Kak Albi siaran bersama untuk menemani teman-teman di rumah hari ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit perkenalan dari kami berdua ya. Oh iya Kak Albi, ngomong-ngomong masalah ujian nih. Setelah kita sudah melewati ujian sumatif akhir tahun di sekolah, nah biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah Kak Albi saat menunggu pembagian hasil rapor di sekolah? Seperti biasa Kak Adel, di sekolah kami juga biasanya diadakan kelas meeting. Pada saat kelas meeting ada berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti perlombaan antar kelas, ada lomba cerdas cermat, mewarnai, ceramah, puisi, dan masih banyak lagi lomba-lomba yang lainnya juga. Nah kalau di sekolah Kak Adel, apa saja kegiatan kelas meetingnya Kak? Sama Kak, kegiatannya juga seperti yang Kak Albi jelaskan tadi. Ada berbagai lomba yang diadakan di sekolah. Nah, salah satu lomba yang paling Kak Adel sukai yaitu lomba menggambar. Dan alhamdulillah dari hobi Kak Adel menggambar ini, di tahun 2024 kemarin Kak Adel berkesempatan untuk mengikuti ajang lomba nasional yang diadakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Puspresnas ini adalah sebuah organisasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat Kemendikbudristek, yang tugasnya adalah untuk mencari dan mengembangkan anak-anak yang berbakat dan berprestasi di bidangnya. Wah, keren sekali Kak Adel. Jadi semua anak yang berbakat dan berprestasi di bidangnya bisa ikut ajang itu ya Kak? Kira-kira
Selain lomba menggambar seperti Kak Adel tadi, ada lomba apa saja Kak yang diselenggarakan oleh Puspresnas? Banyak Kak, ajang lomba yang digelar oleh Puspresnas diantaranya O2SN, OSN, dan FLS 3N. OSN adalah singkatan dari Olimpiade Sains Nasional. Untuk SD, lomba yang diselenggarakan biasanya mata pelajaran matematika dan IPA. Sedangkan O2SN adalah singkatan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, buat teman-teman yang suka olahraga seperti taekwondo, renang, pencaksilat, dan olahraga lainnya bisa banget mengikuti ajang ini. Dan kebetulan nama ajang yang Kak Adel ikuti tadi yaitu FLS 3N, singkatan dari Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Pada FLS 3N ini difokuskan pada anak-anak yang berbakat di bidang seni dan sastra seperti menggambar, menyanyi, menari, pantomim, dan kriya. Sedangkan lomba di bidang sastra yaitu lomba menulis dan mendongeng dan mondongeng. Kesemuanya itu bisa diikuti pada ajang lomba ini. Begitu Kak Albi. Wah, kebetulan nih Kak Albi di tahun 2024 kemarin juga sudah pernah mengikuti ajang lomba sastra yang diadakan Puspresnas ini. Saat itu lomba sastra belum digabung ke lomba seni sehingga masih berupa ajang lomba sastra yaitu LS2N, singkatan dari Lomba Sastra Siswa Nasional. Alhamdulillah, Kak Albi berhasil menjadi finalis mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada cabang lomba mendongeng. Kak Albi senang dan bersyukur sekali bisa ikut ajang lomba nasional yang diikuti oleh teman-teman hebat dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Kak Albi jadi punya banyak teman. Ada yang dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Riau, dan berbagai daerah lainnya. Jadi pengalaman berharga buat Kak Albi. Dengan ikut ajang lomba dari Puspresnas ini, bakat yang ada selama ini bisa diasah dengan baik ya Kak. Begitu juga dengan teman-teman pendengar yang punya hobi dan bakat, sangat disarankan untuk ikut ajang dari Puspresnas ini ya teman-teman, supaya bakatnya terasah dan berprestasi pastinya ya Kak Adel. Wah, keren sekali Kak Albi ya. Bener banget Kak Albi. Buat teman-teman di rumah yang punya hobi di bidang akademis, olahraga, dan seni, bagus banget loh mengikuti ajang tersebut. Selain kita mendapat pengalaman, kita juga bisa mengasah kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, kembali ke tema hari ini di program Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang, edisi kelas meeting sekolah. Kami berdua akan berbagi cerita dan ngobrol seru bareng teman-teman semua sambil menemani weekend teman-teman pendengar di rumah. Tentunya bersama kami siswa-siswi Sekolah Dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran cerita apa saja yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channel kesayangan kita RRI Pro 4 Palembang. Dan ini satu lagu buat teman-teman, tetap di Dunia Anak. Batu bukan main susahnya, tak
Dosa loh. Balik lagi di dunia anak RRI Pro 4 Palembang. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas tadi, setelah kita selesai melaksanakan ujian sumatif akhir tahun yang sudah kita jalani setelah beberapa minggu, tibalah saatnya kegiatan kelas meeting di sekolah. Teman-teman tahu tidak tujuan diadakannya kegiatan kelas meeting di sekolah? Kalau Kak Albi, tahu nggak tujuannya apa Kak? Apa ya Kak? Karena kegiatan kelas meeting itu biasanya diisi dengan lomba-lomba antar kelas, jadi menurut Albi kegiatan itu tujuannya untuk bersenang-senang aja Kak. Hehehe. Jadi sebenarnya apa ya Kak tujuan dari kelas meeting di sekolah? Oke Kak Albi, sebelum Kak Adel jawab, Kak Adel jelasin dulu ya apa itu kelas meeting. Kelas meeting adalah suatu kegiatan tahunan sekolah yang biasa dilakukan setelah masa ujian berlangsung. Biasanya kelas meeting diisi dengan perlombaan antar kelas. Nah, jadi Kak Albi dan teman-teman di rumah, tujuan dari kegiatan kelas meeting itu sendiri adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai lomba, pertandingan, dan kegiatan-kegiatan yang bukan termasuk kurikulum pembelajaran. Dan kegiatan ini sangat sesuai dengan para siswa yang membutuhkan refreshing setelah penat belajar selepas ujian. Gitu deh Kak Albi. Oh, jadi begitu ya Kak Adel. Sekarang Kak Albi tahu tujuan diadakannya kelas meeting itu. Kebetulan Kak Albi sudah nggak sabar nih mau ikut kegiatan kelas meeting juga. Kebetulan Kak Albi ada beberapa hobi yang ingin kakak salurkan dengan mengikuti lomba-lomba supaya kemampuan Kak Albi bisa lebih baik lagi dan menambah pengalaman Kak Albi juga Kak. Iya, benar sekali Kak Albi. Tujuan dari lomba bukan hanya sekedar kalah dan menang, tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut di antaranya meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, motivasi diri, dan belajar disiplin. Ngomong-ngomong, masalah hobi Kak Albi tadi, teman-teman pendengar di rumah mau tahu loh apa saja hobi Kak Albi sehingga tidak sabar untuk mengikuti lomba pada kelas meeting nanti. Tapi sebelum Kak Albi menjawab, Kak Adel mau ngingetin kalau teman-teman juga bisa gabung ngobrol bareng kami secara langsung melalui telepon di 0711369977. Dan kita juga live di YouTube channel RRI Pro 4 Palembang. Kalian bisa kirim-kirim salam dan tanya-tanya pastinya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube kita ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Adel tadi untuk Kak Albi. Terkait hobi Kak Albi dan lomba apa saja yang akan Kak Albi ikuti saat kelas meeting nanti. Oke, Kak Adel dan teman-teman di rumah, seperti yang Kak Albi ceritakan sebelumnya, jadi Kak Albi ini suka sekali kegiatan seperti mendongeng, menyanyi, baca puisi, dan pernah juga Kak Albi mengikuti lomba-lomba ceramah di beberapa acara yang dilakukan di sekolah-sekolah. Selain berkompetisi, Kak Albi jadi dapat teman-teman baru deh. Wah, keren sekali Kak Albi. Yang artinya Kak Albi ini punya bakat di bidang sastra dan seni juga ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang memiliki hobi dan bakat seperti Kak Albi tadi. Sehingga dengan adanya kelas meeting di sekolah bisa menyalurkan anak-anak yang berbakat di bidangnya untuk berpartisipasi. Bahkan bisa juga mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas agar bisa mengasah kemampuan menjadi lebih baik lagi. Iya Kak Adel, mungkin teman-teman di sini juga belum tahu cara mengikuti lomba-lomba dari Puspresnas itu Kak. Kalau lomba kelas meeting kan diadakan dari sekolah. Terus kalau mau ikut lomba dari Puspresnas itu gimana Kak caranya? Baik Kak Albi, untuk mengikuti ajang lomba dari Puspresnas itu sebenarnya awalnya mendaftar dari sekolah. Jadi pihak sekolah memilih anak-anak yang berbakat di bidangnya melalui operator sekolah masing-masing. Untuk kemudian diadakan seleksi penyaringan dari tingkat kecamatan. Setelah lolos dari tingkat kecamatan, kemudian lanjut lagi untuk mengikuti seleksi tingkat kota atau kabupaten. Setelah lolos dari tingkat kota atau kabupaten, lanjut lagi ke tingkat provinsi. Setelah lolos dari tingkat provinsi, seleksi terakhir yaitu tingkat nasional.
tingkat nasional ini adalah puncak dari ajang tersebut, sehingga terpilih peserta terbaik dari semua peserta di setiap tahunnya. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ajang yang diselenggarakan oleh pihak pendidikan untuk memfasilitasi anak-anak sesuai dengan bidangnya, baik dari akademis, olahraga, seni, dan sastra. Kita jadi bersemangat nih belajar lagi untuk mendalami hobi yang kita miliki agar bisa ikut berpartisipasi juga di ajang Pupernas ini seperti Kak Adel dan Kak Alfi. Benar sekali Kak Albi. Dengan adanya ajang-ajang talenta seperti itu, diharapkan teman-teman pendengar di rumah dimanapun berada yang mempunyai potensi bakat pada bidangnya atau yang mempunyai potensi talenta akan mendapatkan tantangan berkarya dan berekspresi, serta dapat mengembangkan ide-ide kreatif sejak dini sampai dewasa, sehingga rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki semakin besar. Sehingga semoga teman-teman semangat belajar dan menggeluti hobinya ya. Oh iya, berbicara hobi, tadi Kak Albi bilang salah satu hobi Kak Albi adalah mendongeng. Nah, Kak Adel dan teman-teman di rumah mau mendengarkan cerita dongeng dulu nih dari Kak Albi. Iya nih Kak Adel dan teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palembang. Pada kesempatan kali ini Kak Albi mau menceritakan dongeng dari daerah kita sendiri loh Kak Adel. Dongeng dari rakyat Sumatera Selatan. Namun sebelum Kak Albi bercerita, ada yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana ya, tetap di dunia anak. Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar masak vila-vila sama Kak Ria. Tapi Kak Ria nggak pernah lihat Susan belajar. Caranya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ria nggak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman. Iya, mau aku belajar kelompok B. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya, ayo Re, mau tanya apa Re? Tak jawab ayo. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat dus. Loh, kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur biar jadi insinyur. Kalau benar jadi insinyur, mau apa? Mau bangun gedung bertingkat jadi konglomerat. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Cita-citaku ingin jadi insinyur. Cita-citaku menjadi anak pintar. Cita-citaku ingin jadi presiden. Boleh Kak Ria? Boleh, cita-cita memang harus tinggi langit. Iya, nanti kalau misalnya nggak jadi presiden ya wakilnya. Toko nawar. Tapi ingat sinau belajar dan orang bernakal. Iya nakal, tak cewek kopeng. Aduh.
Masa Susan malas gak pernah belajar gitu? Ya belajar. Waktu Karya tidur aku belajar. Kalau Karya bangun, Ya sudah selesai belajarnya. Tapi ingat sinau belajar dan orang nakal. ya nakal tak jalan kopengmu. Kembali lagi di Dunia Anak. Nah teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan cerita dongeng dari Kak Albi. Yang tadi Kak Albi bilang akan menceritakan dongeng dari rakyat Sumatera Selatan. Kita dengerin ya, silahkan Kak Albi. Terima kasih Kak Adel dan teman-teman semuanya. Kak Albi hari ini akan membawakan dongeng dari rakyat Sumatera Selatan, yaitu Nenek Sang Bebulu. Kak Albi mulai ya ceritanya. Dahulu kala ada sebuah desa yang jauh dari keramaian di daerah Semendo, Sumatera Selatan. Di ujung desa tersebut berdirilah sebuah rumah yang sangat sederhana yang dihuni oleh sebuah keluarga yang mempunyai 7 orang anak gadis. Kedua orang tua gadis-gadis tersebut sudah agak tua. Pada suatu hari, ayah gadis-gadis tersebut mencari udang di sungai. Sepulang dari mencari udang tersebut, turunlah hujan yang sangat deras sehingga badan orang tua gadis-gadis tersebut menggigil kedinginan. Tidak seberapa jauh dari rumah itu ada sebuah pondok yang dihuni oleh seorang kakek tua yang dipenuhi dengan bulu-bulu di sekujur tubuhnya sehingga sering disebut Nenek Sang Bebulu. Hanya Nenek Sang Bebulu yang mempunyai api saat itu, sehingga gadis-gadis tersebut berusaha untuk meminta api kepada Nenek Sang Bebulu dengan cara bertakdut agar Nenek Sang Bebulu tergugah untuk memberinya api. Nenek Sang Bebulu minta api sempuntung lagi jadilah bapangku kedinginan nak berdiam hangat ke badan. Lalu Nenek Sang Bebulu pun menjawab, "Belak gila aku." Dan tentu saja gadis itu menolak, bahkan menghina sang kakek. "Ah Nenek Sang Bebulu, saya tidak sudi menjadi istrimu. Menjijikan. Kau sudah tua dan berbulu-bulu." Begitulah berturut-turut sampai putri yang keenam. Mereka tidak ada yang bersedia memenuhi keinginan Nenek Sang Bebulu meskipun ayah mereka sudah setengah mati kedinginan. Akhirnya tibalah saatnya putri bungsu yang bernama Betri yang mencoba untuk meminta api kepada Nenek Sang Bebulu. Sama halnya dengan saudara-saudaranya, ia pun bertakdut memohon meminta api kepada Nenek Sang Bebulu. Nenek Sang Bebulu minta api sempuntung lagi jadilah bapangku kedinginan nak berdiam hangat ke badan. Dan Nenek Sang Bebulu pun menjawab dengan hal yang sama, "Belak gila aku." Akan tetapi lain halnya dengan si Betri, si bungsu ini bersedia menikah dengan Nenek Sang Bebulu. "Baiklah Nenek Sang Bebulu, saya bersedia menikah denganmu. Tetapi berilah saya api karena ayah saya sudah sangat kedinginan." Setelah itu Betri menikah dengan Nenek Sang Bebulu. Ia tidak mempedulikan dirinya, yang penting ayah mereka bisa hidup dan sembuh seperti sedia kala.
Setelah menikah, Betri mendapatkan ejekan dari saudara-saudaranya. Keenam saudara-saudaranya menjulukinya sebagai anak yang bodoh yang mau menjadi istri Nenek Sang Bubulu. Namun, Betri tidak mempedulikannya. Setelah Betri dan Nenek Sang Bubulu menikah, Nenek Sang Bubulu meminta Betri untuk mandi di sungai. Ia berkata, "Betri, nanti kalau kau sudah tiba di sungai, aku akan mandi di hulu dan kamu mandi di hilir. Jika kamu menemukan sesuatu yang hanyut dan mengapung, maka ambillah, bawa pulang ke tepian sungai." Betri menuruti pesan suaminya. Tak lama kemudian, ia melihat ada sesuatu yang hanyut dan mengapung menyerupai baju yang berbulu sangat tebal. Lalu dibawalah benda itu ke tepian sungai. Setelah mandi, Betri bermaksud untuk menunggu suaminya. Namun, ia tidak melihat Nenek Sang Bubulu lagi. Adapun yang ada di hadapannya adalah pemuda yang gagah dan tampan. Betri kebingungan. "Hei, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Melihat hal itu, pemuda itu berkata, "Betri, kamu tidak akan melihat Nenek Sang Bubulu lagi, karena itu adalah diriku, Nenek Sang Bubulu." Betri masih belum percaya apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Tidak mungkin. Nenek Sang Bubulu itu memiliki bulu yang sangat tebal, sedangkan kamu sangat tampan. Melihat hal itu, pemuda itu berkata, "Tidak, Betri, ini adalah diriku, Nenek Sang Bubulu. Aku sengaja menyamar. Aku ingin mendapatkan seorang istri yang berbakti kepada orang tua." Setelah selesai berkata demikian, ia mengajak Betri untuk membakar apa yang ia temukan oleh Betri sewaktu ia mandi. Setelah dibakar, benda itu berbunyi sangat kuat. Suaranya kedengaran kemana-mana. Suara itu menggelegar membelah bumi. Duar, duar, duar. Dan ajaibnya, benda yang dibakar dan menggelegar itu berubah menjadi rumah yang sangat megah, lengkap dengan segala perobatnya. Di samping itu terdapat pula bermacam-macam ternak. Ada burung, cik 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 cik. Ada ayam, ada kerbau, ada sapi, dan ada kambing, lengkap dengan kandangnya. Menyaksikan hal itu, saudara-saudara Betri sangat malu dan menyesali perbuatannya. Mereka bersedia dijadikan apa saja oleh Betri di dalam rumah itu. Namun Betri tidak dendam. Mereka diajak untuk tinggal di rumah itu bersama kedua orang tuanya yang sudah tua. Betri sangat bahagia karena ia dapat berkumpul dengan keluarganya kembali dan memiliki suami yang bijaksana. Selesai deh ceritanya. Alhamdulillah. Wah, keren banget dongengnya Kak Albi. Terus pesan moralnya apa Kak dari cerita tadi? Kak Adel dan teman-teman pendengar di rumah, dari dongeng yang Kak Albi ceritakan tadi, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tepatilah janji, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Jika tidak menepati janji, maka kita tidak usah berjanji saja. Yang kedua, jangan menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Jangan menghakimi seorang atau sesuatu sebelum tahu kebenarannya. Karena bisa jadi dalam kehidupan nyata kita akan bertemu dengan orang yang jelek tetapi hatinya baik. Dan ada orang yang cantik dan tampan tetapi perilakunya buruk. Apapun semua makhluk yang ada di bumi adalah ciptaan Allah dan kita tidak boleh mencelanya ya teman-teman. Dan yang terakhir, sayangi dan berbaktilah kepada orang tua. Teman-teman pasti tahu kan istilah surga di telapak kaki ibu. Jadi selagi orang tua kita masih hidup, sayangilah dan berbaktilah kepadanya. Karena ridho Allah terletak juga pada ridho orang tua kita. Begitu Kak Adel. Oh begitu ya Kak Albi. Berarti kita tidak boleh menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja ya Kak. Apalagi sampai melakukan pembulian terhadap orang lain.
Karena selain merugikan diri sendiri, hal itu pastinya akan merugikan orang lain juga. Makasih ya Kak untuk ilmunya hari ini. Oh iya teman-teman, tetap stay tune di channel Pro 4 Palembang. Setelah ini kita akan bacakan komen teman-teman semua yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat kalian semua. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dunia Anak.
Pro 4 Palembang. Teman-teman, demikian tadi cerita dari kami berdua. Sekarang waktunya kita menunggu telepon masuk dari teman-teman pendengar di rumah. Bagi teman-teman yang ingin kirim salam atau request lagu buat teman atau keluarga, bisa bergabung melalui line di telepon 0711 35 1656 atau live chat di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang. Sembari menunggu telepon masuk, kita akan bacakan dulu yuk komen-komen yang sudah masuk. Ini ada dari Zoel Kahvia De Gilang. Halo, selamat siang Kak Lydia. Selamat Lydia, Adel dan Albi. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu To My Mom, Andrea Putkaraze. Terima kasih kawanku yang ceria. Ya, nanti kita akan setel ya. Iya. Ini dari Azmi Kapur. Keren Kak Adel dan Kak Albi. Terima kasih Kasih, Kak. Kak. Ini dari Davirga. Halo Kak Albi dan Kak Adel, kirim-kirim salam dong untuk Kak Nabil, Kak Rafa, Kak Nabila sama Kak Adek, sama adeknya Kak Jasmine, Kak Nakib, Kak Davi sama adeknya. Terus sama Kak Kenan dari Kak Dai dan adek-adek. Ya, halo juga. Ini dari Hardian ya. Atma Jaya. Semangat Kak Adel dan Kak Albi. Iya, terima kasih terima kasih, Kak. Kak. Ini dari Azmi Kapur. Kak Adel dan Kak Kak Albi titip salam buat Papa Kean, Papa Nabila, Papa Adel, Papa Dai, Papa Reza, Papa Hafiz. Salam dari Ayah Nabil dan Rafa. Iya, terima kasih ya Kak. Ini dari Diana Public Speaking. Halo Albi Adel. Halo juga. Terus ada lagi. Ini belum ada yang Ada lagi gak? yuk komen. Ya, itu dari teman-teman ya yang Iya. sudah komen ya pada kesempatan di pagi hari ini. Tentunya kita mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi lewat komen-komennya di channel YouTube Pro 4 RRI Palembang ya. Jadi kita juga mengingatkan untuk teman-teman kalau misalnya mau bergabung, ini kan sisa waktu kita kurang lebih masih 7 menit lagi gitu ya. Jadi kalau yang ingin bergabung silakan saja di 0711 351656 ya. Jadi mungkin kalau mau menyapa tentunya kedua teman kita ini yaitu Adel dan juga Albi ya. Silakan saja di 351656. Jadi banyak komentar-komentar ataupun komen-komen yang positif ya dari teman-teman yang ada di rumah kepada kalian berdua yang sudah tentunya membacakan cerita, kemudian juga tentunya juga apa tadi bercerita tentang prestasi-prestasi yang didapat. Itu ada komen dari teman-teman katanya nanyain masalah bagaimana sih jadi orang yang berprestasi. Tadi kata Kak Lydia apa Bunda dengar tadi ada sempat yang komen seperti itu. Iya, jadi caranya agar bisa berprestasi itu mulai dari sering belajar ya, latihan terus. Terus biasanya sering ngikutin lomba gitu. Sering ngikutin Kalah lomba. menang itu udah biasa ya. Jadi kita harus sering latihan terus coba-coba ya terus biar dapat pengalaman gitu. Biar bisa dapat pengalaman begitu ya. Nah, kalau untuk Adel sendiri begitu ya, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kita lomba kan pasti harus pede kata orang ya. Nah, itu bagaimana caranya kalau Adel untuk menyikapinya? Untuk bisa percaya diri nih bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya akhirnya bisa membuktikan bahwa Adel dan juga Albi bisa menjadi seorang juara gitu. Paling sering-sering aja kayak latihan di rumah, sering-sering belajar buat persiapan lombanya gitu. Jangan lupa juga berdoa. Berdoa ya. Dan kembali kepada Iya, Tuhan. yang Maha Kuasa Tuhan ya. Oke, Adel, Albi kayaknya sampai dengan sekarang belum ada yang telepon gitu ya. Kita putarkan dulu mungkin lagu ya. Iya. Oke, nanti satu buah lagu dulu ya kalau nggak salah ya. Kita Dari itu To My Mom. To My Mom ini kebetulan mungkin nggak bisa kita play. Kita playnya lagu apa? Lagunya yang pakai bahasa Indonesia ya. Iya ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah disiapin untuk siapa tadi? Yang minta tadi yang request? Zoel Kahvia Kak Gilang. Oh, oke untuk Kak Gilang ya.
Lagunya mungkin kita ganti ya, lagu anak-anak ya. Ada lagu Bintang Kecil. Kita dengarkan sama-sama. Ya. Balik lagi di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang. Nah, Kak Albi, barusan kita sudah membacakan komen teman-teman yang sudah masuk dan menerima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, next time dicoba lagi ya. Ngomong-ngomong Kak Albi, dari tadi kita berdua sibuk ngobrol, ternyata sudah hampir 1 jam kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Iya kak, seru banget cerita hari ini. Akhirnya hari ini kita kembali mengudara menyapa teman-teman pendengar RRI Pro 4 di rumah ya kak. Iya Kak, tapi sekarang kita harus berpamitan sama teman-teman pendengar di rumah karena sebentar lagi waktunya sudah habis. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali di siaran berikutnya ya. Terima kasih buat Kak Albi yang sudah menemani Kak Adel berbagi cerita dan edukasi buat teman-teman pendengar di rumah hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang sudah komen dan bergabung tadi ya. Sama-sama Kak Adel, Kak Albi juga seneng banget bisa hadir bergabung hari ini berbagi cerita sambil menemani teman-teman weekend bersama keluarga di rumah. Oke deh, sampai di sini dulu ya Kak Albi dan Kak Adel menemani kalian semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa terus tonton dan dengerin cerita adik di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya sudah mendengarkan kami berdua dan hari ini. Dan yang terakhir, kami berdua ingin mengucapkan selamat menempuh ujian sumatif akhir tahun buat teman-teman SD dimanapun berada. Kalian bisa, kalian hebat. Saya Kak Albi dan Saya Kak Adel, pamit undur diri. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Hati bangga berbarengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Salam literasi, salam untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.